Ada sesuatu yang menyentuh pergelangan tanganku. Ketika hampir berteriak, suara isak tangis bayi lebih dahulu memecahkan telingaku. Anakku, anakku. Sumi seperti mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya lanjutkan cerita Rahmala. Ini kita sudah ada di part kedua. Yang belum lihat atau nonton video part pertama, silahkan cek linknya ada di deskripsi. Tapi sebelum saya lanjutkan, klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai dukungan teman-teman ke kami. Dan seperti apa keseruan cerita kali ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Setelah beberapa detik, aku terdiam, menatap ke bawah jurang. Akhirnya, aku melepaskan sarung tangan kemudian ikut membuangnya ke dasar jurang itu. Kamu mau langsung pulang, Far? Ketika tidak mendapatkan jawaban dari Farah, aku menoleh padanya. Wajahku pucat. Farah di sebelahku sedang menggendong seorang bayi. Bayi siapa itu? Tanyaku pada Farah. Bayi siapa lagi? Tanyanya kepadaku. Suara Farah baru saja mirip suara Sumi. Anakku sayang, anakku malang. Kamu dibunuh, bukannya dilahirkan secara layak. Oh, anak malang. Dia bernyanyi dengan nada sendu. Bayi itu sungguh benar-benar aku melihatnya. Tubuh bayi itu remuk, tubuhnya penuh dengan darah, matanya berwarna merah melotot ke arahku. Nafasku menderu kencang. Buang bayinya, Farah, buang bayinya. Aku meneriakinya. Ingin sekali aku berlari menjauh dari tempat ini, tapi Farah masih berdiri di dekat pohon besar itu. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kenapa? Dia tertawa kencang. Suara itu benar-benar mirip Sumi. Aku menelan ludah. Bagaimana ini? Bayi ini imut kan, sayang? Dia lahir bukannya menangis, tapi sudah menjijikkan seperti ini. Aku beringsut mundur, menjauh dari dekat jurang. Takut terjadi apa-apa di sana. Dia dibuang ayahnya sendiri. Miris sekali nasibmu. Bukannya dilahirkan di dunia, malah kembali dikirim ke alam lain. Pergi, kembalikan itu, Farah. Buang ke jurang. Sama sekali tidak tahu hal ini, siapa yang ada di dalam tubuh Farah, tapi aku bisa memastikan bayi itu adalah calon anakku yang sudah mati. Dia mendekatiku pelan-pelan. Wajah itu seperti sudah menantikan sesuatu. Nak, kamu di sini dulu ya. Ada yang mau ibu urus. Dia meletakkan bayinya di sebelah pohon. Aku menahan nafas ketika Farah semakin mendekat. Dalam hitungan detik, wajah Farah berubah menjadi wajah Sumi yang berdarah-darah. Wajahnya penuh dengan belatung. Semuanya menjadi remuk. Aku hampir saja tidak mengenalinya. Suasana di sekitar tiba-tiba berubah. Hawa menjadi dingin, bau menjadi tidak sedap, bahkan semua bulu kuduku sudah berdiri. Saya benar-benar ketakutan. Aku tidak pernah setakut ini sebelumnya. Sumi dalam tubuh Farah berdiri di hadapanku. Aku tidak bisa lagi mundur. Punggungku sudah bergesekan dengan batang-batang pohon. Kamu juga akan mati, Mas. Penderitaanku akan kamu rasakan. Suara itu terdengar menderita sekali. Aku meringis pelan. Ingin sekali pergi, tapi bagaimana dengan Farah? Bagaimana dengannya kalau aku pergi? Keluar kamu dari tubuh Farah.
keluar. Aku mengambil kayu di dekat pohon, mengacungkan kepada Sumi. Tiba-tiba hawa tidak enak menjadi lebih mencekam. Aku menoleh ke belakang. Ada sekelebat bayangan hitam. Jantungku semakin berdetak tidak karuan. Saat kembali menoleh Sumi, dia sudah tidak ada. Kemana dia? Kemana dia membawa Farah? Aku di sini. Seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mencekik leherku. Aku batuk-batuk, berusaha melepaskan diri dari cengkraman itu. Sayang, suatu itu lebih dingin dari es, bahkan lebih tajam dibandingkan pisau. Farah, Farah, aku terus berteriak memanggil Farah. Nafasku mulai tidak karuan. Sesuatu itu benar-benar mencekik sampai aku kehabisan nafas. Suara tangisan bayi terdengar dari ujung ke ujung. Hutan dipenuhi oleh suara tangisan bayi yang kesakitan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku berteriak. Percuma saja. Suara tangisan bayi itu malah terdengar semakin keras. Aku sekarang menjadi kesulitan untuk berbicara. Nafasku pun mulai putus-putus. Suara teriakan dan tangisan menyayat hati terdengar. Di saat aku kehabisan nafas, suara itu terdengar menyedihkan. Bukan lagi menakutkan. Terdengar suara berdemam cukup kuat. Selintas, ingatan membuang Sumi dan bayi berkelebat di pikiranku. Mataku mulai melotot, memerah karena menahan nafas terlalu lama. Sebelum aku benar-benar kehabisan nafas, percakapan tadi pagi dengan Farah membuatku teringat. Tidak. Yang tadi menemaniku bukanlah Farah. Farah malam ini sedang di rumah neneknya kan? Dia sendiri yang bilang dari tadi pagi. Terus ini siapa? Siapa yang mencekikku? Cekikan itu malah terlepas sebelum aku mati karenanya. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan semudah itu. Suara itu terdengar menyayat hati, seram dan benar-benar menyedihkan. Aku tertunduk lemas di rumput yang masih berdiri tegak, seperti tidak pernah diinjak sesuatu. Aku akan membuatmu merasa tersiksa, seperti kamu menyiksaku dan bayiku. Suara tangisan bayi itu semakin kencang. Aku menelan ludah susah payah, kemudian berusaha berdiri dan kaki gemetar. Tunggu pembalasanku. Suara itu kembali terdengar. Aku sama sekali tidak peduli suara itu. Aku cepat-cepat keluar dari hutan ini. Tiba-tiba bayangan hitam itu kembali muncul di hadapanku. Yang tadi bukan halusinasi. Aku yang menarik menuju rumah. Aku sudah menampakkan diri sebelum waktunya. Sumi berbicara pelan, tapi sungguh benar-benar menyedihkan. Jadi, sejak tadi aku bersama dengan Sumi yang berwujud Farah. Aku akhirnya sampai di rumah setelah berlari sekencang mungkin. Nafasku masih tidak karuan. Mengingat kejadian itu benar-benar membuatku tak mungkin melupakannya. Setelah mengunci pintu, aku mengambil gelas dan menuangkan air putih. Aku tersedak air liurku sendiri. Jantungku kembali berdegup kencang. Bunyi apa itu? Suaranya dari depan. Bulu kudukku seketika berdiri. Padahal aku hanya seorang diri di rumah. Sumi dan anaknya juga masih ada di dalam kandungan yang sudah meninggal itu. Siapa itu di ruangan? Sambil pelan-pelan aku menghidupkan senter. Karena lampu di rumah kalau sudah jam 10 malam akan mati sendiri. Maklum, aku ikut listrik tetangga. Jadi kesepakatannya memang begini. Ini belum jam 10. Tapi kenapa kok mati lampu ya? Beberapa menit kemudian. Siapa di sana? Tanyaku ketika bunyi itu kembali terdengar. Sebenarnya bunyi apa itu? Aku mengusap tengkuk sambil terus berjalan pelan. Sampai di ruang tamu, tubuhku menegang. Ada seorang wanita duduk di sana dengan posisi membelakangiku. Kamu siapa? Anakku sayang,
Anakku malang, kamu dibunuh, bukannya dilahirkan. Nafasku menderu kencang. Aku hafal kalimat itu. Aku hafal perkata-kata kalimat itu. Itu Sumi? Tanyaku sedikit ragu. Aku mundur beberapa langkah. Bau busuk mulai tercium. Suara isak tangis menyayat hati terdengar benar-benar jelas. Tidak, ini pasti halusinasi. Anak manis, cup, jangan menangis nak, jangan menangis. Suara itu benar-benar membuat luka hatiku. Itu Sumi. Isak tangis itu malah terdengar semakin kencang. Aku menutup telinga berharap suara isak tangis itu berhenti. Aku harus pergi secepat mungkin dari rumah ini. Rumah ini sudah tidak aman lagi. Entah kenapa, saat ingin berlari kakiku seperti ada yang menahan. Aku berteriak sekencang mungkin, berusaha melepaskan diri. Pergi Sum, pergi dari sini Sum. Jangan ganggu hidupku lagi, pergi. Aku berteriak kencang sambil memegangi kaki, berharap kakiku bisa digerakkan. Terdengar tawa menyayat hati. Aku mengenalinya. Itu bukan lagi isak tangis seorang bayi, tapi tawa milik Sumi. Lantai yang kupijak bergetar sampai aku harus melupakan sejenak untuk melepaskan kaki. Aku berpegangan dinding. Bau amis menguar di indera penciumanku. Jantungku hampir saja copot ketika melihat banyak darah keluar dari dinding. Terdengar rintihan kesakitan seperti orang melahirkan. Disusul suara isak tangis bayi. Sumi, Sum, tolong hentikan ini semua, tolong. Prah, suara itu asalnya dari belakang, seperti suara piring pecah. Aku tidak tahu itu apa. Itu benar-benar terdengar dari suara dapur. Aku berjongkok ketika dinding rumah bergetar, membuat beberapa foto berbingkai jatuh. Teriakku sedikit tertahan karena wanita tadi berdiri dari duduknya ketika dia berbalik. Jantungku bertambah tidak karuan. Bagaimana? Tanyanya membuatku mengangkat kepala. Tepat saat Sumi mendekatiku, sekitar sudah gelap gulita, aku mengeram pelan. Kamu mau menggendong anakmu sendiri? Suara itu terdengar dekat sekali, tapi aku tidak bisa melihatnya. Senter yang kubawa sudah jatuh entah kemana. Pergi dari sini. Pergi Sum, pergi dari sini. Bau amis, bau busuk, bertambah bau bekas susu juga ikut tercium menjadi satu. Aku tidak tahu asal bau susu ini dari mana, tapi ini benar-benar bau yang aku rasa. Ada sesuatu yang menyentuh pergelangan tanganku. Ketika hampir berteriak, suara isak tangis bayi lebih dahulu memecahkan telingaku. Anakku. Sumi seperti mencarinya. Aku tahu, Sumi baru saja membuatku menyentuh bayi itu. Aku tidak mau. Bayi itu benar-benar menjijikkan. Badannya penuh darah, tubuhnya remuk. Hampir muntah aku dibuatnya. Dia mau digendong ayahnya sebentar. Gendong ya, suara Sumi terdengar parau. Aku dengan cepat mengambil pemukul kasti di belakang lemari, kemudian memukulnya ke segala arah, berharap mengenai Sumi dan bayinya. Tentu saja itu tidak mungkin. Sumi tidak bisa tersentuh. Aku menggigit bibir, isak tangis terdengar kencang, memenuhi gendang telingaku. Jangan ganggu aku lagi, Sum. Pergi dari sini, Sum. Sejenak tenang, kemudian disusul dengan suara tawa Sumi. Kalau kamu yang pergi, bagaimana Mas? Suara Sumi. Aku refleks mengacungkan pemukul kasti berharap itu bisa membantu. Dahiku menghantam sesuatu, membuatku sedikit terhuyung. Apa itu?
Itu sentuhan bayi kita, Mas. Bagaimana rasanya? Sentuhan bayi? Seperti dihantam batu kerikil tajam begitu. Bagaimana sentuhan? Aku merasakan ada yang mengalir di dahiku, benar-benar menguras kesabaran. Ini adalah darah. Bunyi gelas berjatuhan. Piring. Suara itu berasal dari dapur. Ditambah lagi suara isak tangis bayi, suara menyedihkan milik Sumi, dan juga bau-bau aneh membuat kepalaku pusing. Sudah cukup malam ini, Nak. Besok kita main bareng lagi sama ayahmu. Perlahan keributan itu berakhir. Aku menghela nafas pelan. Aku menyeka kening. Beberapa detik, detak jantungku kembali normal. Kakiku sudah bisa digerakkan. Aku meraba sekitar mencari senter. Benar saja, keributan hebat barusan benar-benar aku alami. Rumah ini lebih kacau dari tempat yang tidak ditinggali selama beberapa tahun silam. Entah bagaimana cara membersihkannya. Yang pasti, aku akan pergi dari rumah ini. Rumah ini benar-benar menjadi ancaman besar bagiku. Bisa-bisa Sumi bakal menerorku setiap hari. Sudahlah, biarkan saja barang-barang itu berserakan. Aku langsung mau masuk kamar berbekal senter sebelum benar-benar meringsut naik ke kasur. Aku melihat seluruh ruangan, berharap tidak ada sesuatu yang mengganjal. Kamu pokoknya jangan datang malam ini kalau bisa. Besok pas aku sudah pindah saja ya, aku berkata sambil mendongak berharap Sumi tidak mengganggu tidur malamku. Aku lupa gosok gigi lagi. Aku kembali berjalan ke kamar mandi yang ada di luar kamar. Sambil bersenandung pelan, aku mengoleskan odol di sikat gigi. Beberapa detik asik menggosok gigi. Ada sekelebat bayangan hitam di belakangku. Aku menoleh, bulu kudukku meremang. Suasananya memang benar-benar berubah menjadi mencekam. Ada apa lagi nih? Jantungku kembali berdetak kencang. Aku buru-buru menyelesaikan ritual wajibku ini sebelum tidur tentunya. Terlambat. Kaca sudah berubah menjadi tempat yang penuh dengan darah. Bau amis menguak memenuhi indera penciumanku. Jangan sekarang, tolong jangan sekarang. Hampir semua ruangan dihancurkan, sekarang pindah ke kamar mandi. Suara tangis bayi terdengar pelan. Nafasku mendadak semakin kencang. Aku hafal sekali tangisan ini anak Sumi. Harusnya hari ini pertama kali kamu tinggal bersama ayah. Suara itu terdengar. Benar-benar menyayat hati. Apalagi disusul dengan tangisan. Tanganku gemetar menaruh sikat gigi di tempatnya saat mengangkat wajah. Di kaca sudah penuh darah. Sumi tampak menggendong anaknya. Wajah itu masih sama, hanya berbeda remuk penuh darah dan juga matanya yang melotot keluar. Sumi sama persis seperti bayinya itu, benar-benar menjijikkan, penuh darah. Aku segera berlari keluar kamar mandi. Nafasku masih satu-satu, tapi aku harus cepat mengunci pintu kamar mandi ini. Aku sama sekali tidak peduli dengan fakta kalau hantu bisa menembus pintu. Aku pokoknya harus mengunci pintu ini. Senterku ketinggalan di kamar mandi lagi. Jalan satu-satunya adalah keluar dari rumah. Aku segera cepat-cepat mengambil kunci rumah di dalam kantong celana. Sampai di ruang depan, berbekal meraba-raba, aku akhirnya bisa membuka pintu, kemudian kabur dari kejaran Sumi. Arjun! Aku segera menggedor pintu tetangga sebelah. Tetangga aku ini masih bujang. Dia belum menikah, tinggal sendirian juga di rumah. Nah, ini tetanggaku yang tadi mengalirkan listrik ke rumahku, yang katanya jam 10 harus mati itu loh. Agar bisa menghemat pengeluaran katanya. Beberapa menit kemudian Arjun membuka pintu dengan wajah kusutnya. Kenapa Bang Dery? Tanyanya pada aku. Mungkin dia bertanya melihatku yang masih sibuk mengatur nafas dengan banyak peluh di dahiku. Aku tidur di rumahmu ya.
Tanpa menunggu persetujuan Arjun yang masih bengong di depan pintu, aku langsung masuk daripada Sumi mengejarku. Loh bang, gak tidur sama Mbak Sumi saja toh? Setelah sadar, Arjun langsung mengikutiku dari belakang. Dia sudah meninggal. Aku menjawab singkat sambil duduk di ruang tamu. Hah? Mbak Sumi meninggal? Gimana toh mas? Arjun menatapku tidak percaya. Tatapan itu sama seperti Farah yang palsu. Sumi yang menjelma menjadi pacarku itu. Tapi tidak mungkin kalau Arjun ini adalah Sumi palsu. Sumi sama bayinya udah mati. Arjun bengong. Dia seakan tidak percaya mendengarkannya. Namun beberapa detik setelahnya, aku yang terdiam. Aduh, sepertinya aku keceplosan. Mati nih. Mas, mati bagaimana toh? Mbak Sumi gak selamat pas melahirkan begitu toh? Aku terdiam mendengarkan pertanyaan Arjun. Terus kalau meninggal, kenapa gak dikasih tahu ke Sure atau apa gitu, biar Mbak Sumi dikuburkan? Keluargaku memang dekat sekali dengan Arjun, bahkan sudah menganggap sebagai saudara. Makanya Arjun sedikit paham dengan kondisi keluarga kami. Sumi menghilang maksudnya. Oh, dia menghilang. Sampai sekarang dia belum balik, entah kemana. Arjun mendelik. Nggak lapor polisi saja mas? Nggak ngerasa takut gitu kalau Mbak Sumi kenapa-napa? Cerewet sekali Arjun ini. Kebanyakan bertanya dia. Biarkan sajalah, aku mau tidur. Kamu siapkan bantal dan selimut di sana ya. Aku buru-buru mengalihkan pembicaraan. Bang Dery gak berniat mencari Mbak Sumi. Enggak. Udah sana. Mau tidur di mana bang? Kamar di rumah ini cuma satu. Aku mendelik padanya. Tidur di kamarmu lah. Arjun mengaruk kepalanya yang kupastikan tidak gatal, tapi pura-pura berpikir begitu. Iya, ya udah. Sebenarnya aku ingin tidur sendiri. Tapi takut kalau Sumi bakal nyusul kemari. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat Rahmala yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Cerita ini juga ditulis di KBM aplikasi. Di-download ya, cari Laili Rahma. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.